Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode penelitian kesehatan. Saya Cindy Santriani selaku moderator, dan di sini ada anggota next Yudi Nur Afan, Cindy Santriani, Elisa Resnandia Saputri, Ikhtiara Masrul, dan Regita Sri Wahyuni. Untuk memulai materinya, oke, di sini kita akan bahas mengenai bab 1, yaitu pengantar penelitian kesehatan. Di sini ada pendahuluan mengenai peneliti. Peneliti adalah penyidikan sistematis, kritis, ketat, dan juga ilmiah. Nah, tujuannya apa sih? Untuk menjawab fenomena, untuk menghasilkan ilmu baru yang berkualitas. Nah, hubungannya peneliti ini seperti proses, sedangkan ilmu pengetahuan itu berupa hasilnya. Nah, ini ada pendekatan non-ilmiah, seperti akal sehat, prasangka, intuitif, lalu ada coba-coba, dan juga ada oritas ilmiah. Next. Nah, pendekatan ilmiah ini harus sistematis, objektif, logis, dan juga empiris. Nah, tingkat pengetahuan sebenarnya itu ada kayak rasa ingin tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Next. Tahap dari metode ilmiah yang pertama yaitu kita harus melakukan identifikasi masalah, yaitu lalu kita merumuskan suatu masalah, lalu kita merumuskan lagi apa sih dari tujuan penelitian yang kita akan lakukan. Nah, di sini yang selanjutnya adalah kita menyusun tinjauan pustaka, ada hipotesis kuantitatif, desain penelitian, populasi dan juga sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, jadwal dan juga anggaran, izin penelitian, pengumpulan data, sehingga dapat dianalisis, membuat suatu laporan sehingga dapat dipublikasikan. Next. Nah, jenis penelitian kesehatan ada yang pertama ada survei, deskriptif, desain, eksperimen, lalu berdasarkan manfaat, yaitu ada dasar atau fundamental, terapan, tindakan, evaluasi, dan berdasarkan tempat atau data, ada perpustakaan, laboratorium, lapangan, klinik, dan juga kesehatan masyarakat. Next. Tujuan dan manfaat penelitian kesehatan, yang pertama adalah tujuan umum, yaitu terkait rumusan masalah. Tujuan khusus yaitu lebih operasional. Manfaatnya, seperti gambaran kondisi kesehatan individu atau kelompok, evaluasi program dan juga kebijakan kesehatan, dasar edukasi masyarakat, acuan pembangunan pelayanan kesehatan. Next. Dan di sini kita masuk bab 2, yaitu bagaimana sih masalah penelitian kesehatan itu. Jadi penduluannya, kita sudah membahas mengenai penelitian tadi, bahwa penelitian itu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan juga menganalisis informasi dalam rangka memahami, menemukan, membuktikan, atau mengembangkan suatu hal. Dan di sini ada konsep identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pernyataan yang mempertanyakan variabel atau hubungan antar variabel. Lalu ada sumber masalah penelitian dapat berasal dari yang pertama mungkin dari bacaan seperti jurnal, buku ataupun berita, pengamatan atau observasi, pertemuan ilmiah seperti kayak seminar, konferensi atau lokakarya, pernyataan dari pemegang kebijakan, intuisi atau ide spontan, kepustakaan atau rekomendasi penelitian sebelumnya. Lalu ada masalah sosial misalnya kayak pandemi COVID-19, lalu ada juga dari pengalaman pribadi. Next. Dalam bidang kesehatan atau sumber masalah itu sering muncul dari pengalaman individu atau kelompok, misalnya kayak merawat pasien, ada lingkungan kerja, laporan penelitian, pengetahuan, atau isu sosial yang berkembang. Masalah penelitian yang baik harus jelas, tidak ambigu, serta memiliki batasan yang tegas. Nah, kita kategorikan masalah penelitian. Misalnya kayak masalah penelitian dapat dibagi menjadi kayak 3 kategori, yaitu deskriptif, yaitu bagaimana kita meneliti satu variabel atau lebih tanpa membandingkannya. Contohnya, seberapa tinggi sih kepuasan pasien di rumah sakit tipe A. Lalu ada kooperatif, membandingkan 2 atau lebih variabel pada kelompok atau waktu. Contohnya, adakah perbedaan pengetahuan pasien di rumah sakit negeri dan juga rumah sakit swasta? Ada asosiatif, melakukan penelitian hubungan antar variabel. Next. Nah, di sini, oke, syarat-syarat dan juga, dalam bidang kesehatan, sumber masalah tadi sudah kita bahas. Di sini juga kita mengisi syarat-syarat, yang sebelumnya. Yang syarat-syarat.
Oke, di sini ada syarat-syarat rumusan masalah. Yang pertama harus singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele dan juga bermakna. Atau kayak to the point. Terus ada berbentuk kalimat tanya agar fokus, nyata dan juga terarah, operasional, mengarah pada pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan, dan dibatasi ruang lingkupnya agar kesimpulan tegas dan juga tidak terlalu umum. Next. Selain itu, masalah penelitian harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah harus realistis atau terdiri atas subjek, dana, waktu, alat, tenaga, dan juga tenaga yang tersedia. Menarik bagi peneliti, memiliki kebaruan atau melengkapi penelitian terdahulu sesuai kaidah etika penelitian, bermanfaat bagi ilmu kebijakan dan juga praktik lapangan. Nah, untuk batasan masalahnya, jadi batasan masalah itu adalah cara bagaimana sih mempersempit ruang lingkup penelitian agar fokusnya fokus dan juga relevan. Jadi tidak kemana-mana gitu. Dari banyak masalah yang teridentifikasi, hanya satu atau dua yang dipilih menjadi inti penelitian. Next. Nah, di sini ada langkah mempertajam masalah. Jadi kita sudah bahas bagaimana mengisi rumusan masalah. Di sini kita bagaimana sih langkah untuk mempertajam masalah. Nah, di sini pertama adalah kita tentukan dulu arah dan minatnya, mempersempit ke sub area spesifik, pilih sub area sesuai minat, susun pertanyaan penelitian, rumuskan tujuan umum dan juga khusus, uji kelayakan, pastikan minat tetap konsisten, tujuan penelitian kualitatif, yaitu memahami fenomena, subjek, lokasi, dan juga bahasa alikatif. Ada kuantitatif, yaitu bagaimana kita menguji hubungan atau melakukan perbandingan variabel dengan teori dan juga kerangka. Ada juga campuran, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Next. Nah, di bab 3 ini kita membahas tinjauan pustaka, kerangka berpikir, kerangka konsep, dan juga hipotesis. Nah, tinjauan pustaka, jadi kajian teori dan juga hasil penelitian terdahulu yang relevan, fungsinya adalah memperkuat dasar teori, menunjukkan gap penelitian, membantu rumusan masalah dan juga tujuan. Ada juga kriteria pustaka relevan dengan variabel lengkap seperti kayak buku, jurnal, laporan, dan juga tesis. Dan mustakhir itu kayak 10 tahun terakhir. Jadi referensi-referensi yang kita gunakan itu lebih baik kita ambil 10 tahun terakhir. Nah, langkah itu tentukan topik, telah literatur, rumusan masalah, kembangkan kerangka konsep, tunjukkan perbedaan penelitian terdahulu. Jadi penelitian yang kita akan lakukan dengan penelitian terdahulu itu harus ada perbedaan begitu. Lalu ada kerangka berpikir, disebut juga kerangka teori yang disusun dari sintesis teori dan juga dari penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana kita menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, fungsinya adalah memberi arah penelitian, menjadi dasar penyusun hipotesis, menafsirkan data dan juga fakta secara logis. Cirinya itu harus sistematis, logis, rasional, dan juga berbasis literatur. Next. Nah, kerangka konsepnya ada turunan dari kerangka berpikir atau teori, disusun penelitian sendiri berdasarkan variabel penelitian, menjelaskan hubungan variabel independen, ditambahkan dependen, dan juga variabel intervening jika ada. Divisualisasikan dalam bentuk diagram atau skematik, dan syaratnya harus jelas variabelnya, mudah dipahami, dan juga sesuai dengan teori. Hipotesis penelitiannya, yaitu jawaban sementara termasuk rumusan masalah yang akan diuji dengan uji statistik. Nah, fungsinya sendiri adalah membatasi ruang lingkup penelitian, mengarahkan pengumpulan data, dan juga menjadi dasar analisis. Jadi ada juga jenis-jenis dari hipotesis. Ada hipotesis nol, ada juga hipotesis alternatif. Next. Di sini kita akan membahas mengenai uh, di sini kita masuk di bab 4 yaitu penelitian deskriptif dan juga cross seksional yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu penelitian case control dan cohort. Nah, yang pertama itu studi kasus kontrol atau case control.
di mana merupakan penelitian epidemiologi analitik observasional yang dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara efek atau penyakit atau masalah kesehatan dan faktor risiko tertentu. Studi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah kelompok yang sakit atau kasus dan kelompok yang sehat atau kontrol memiliki proporsi yang berbeda pada mereka yang telah terpapar faktor risiko yang diteliti. Oke, next. Nah, ini adalah skema dasar studi kasus kontrol, di mana pada skema ini dimulai dengan mengidentifikasi subjek dengan efek atau kelompok kasus, kemudian mencari subjek yang tidak mengalami efek atau kelompok kontrol. Dalam studi kasus kontrol, faktor risiko yang diteliti biasanya ditelusuri secara retrospektif terhadap kedua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Oke, next. Nah, setelah data tadi dari skema, studi kasus kontrol dimulai dengan menentukan kasus atau kelompok subjek dengan efek dan kelompok kontrol atau kelompok subjek tanpa efek. Nah, dari hasil tabel ini menunjukkan hasil pengamatan pada studi kasus kontrol atau tanpa matching, yaitu pada sel A kasus yang mengalami pajanan, pada sel B kontrol yang mengalami pajanan, dan yang pada sel C kasus yang tidak mengalami pajanan, dan yang pada sel D kontrol yang tidak mengalami pajanan. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu uh, pengamatan pada studi kasus kontrol atau matching. Pada studi kasus kontrol dengan matching, kelompok kontrol biasanya diambil secara match pada kelompok kasus dan memperhatikan beberapa variabel penting seperti umur dan uh, umur dan jenis kelamin. Nah, pada studi kasus kontrol matching ini, di mana E plus adalah kelompok terpapar dan E minus ya adalah kelompok tidak terpapar. Dengan hasil yang ditunjukkan, yaitu pada sel A, kasus dan kontrol terpapar, pada sel B, kasus terpapar dan kontrol tidak terpapar, dan pada sel C, kasus tidak terpapar, kontrol terpapar, yang terakhir tuh pada sel D, kasus dan kontrol tidak terpapar. Oke, next. Selanjutnya yaitu studi kohort. Di mana studi kohort merupakan jenis penelitian epidemiologi non-eksperimental yang sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit. Studi kohort melibatkan pelacakan populasi penelitian selama periode waktu tertentu. Fitur yang tercermin dalam 3 sinonim untuk desain ini, tindak lanjut, longitudinal, dan prospektif. Oke, next. Nah, dalam studi kohort, penelitian dimulai dengan mengidentifikasi subjek tanpa efek dan faktor risiko. Next. Nah, selanjutnya itu pengamatan pada studi kohort. Nah, pada studi kohort ini, setiap subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek dimasukkan ke dalam sel A. Setiap subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek dimasukkan ke dalam sel B. Setiap subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek dimasukkan ke dalam sel C. Dan yang terakhir yaitu subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek dimasukkan ke dalam sel D. Next. Nah, selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Nah, eh, penelitian eksperimen itu adalah hubungan kausal atau sebab akibat Gordon. Menurut Crewell, menyatakan bahwa penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat dari variabel independen dan dependen. Oleh karena itu, peneliti harus mengontrol semua variabel yang akan memengaruhi outcome kecuali variabel independen atau treatment. Telah ditetapkan satu-satunya tipe penelitian yang memberi kesempatan pada penelitian untuk secara langsung dapat memengaruhi variabel penelitian. Oke, next. Nah, adapun bentuk-bentuk penelitian eksperimen, yang pertama itu pre-eksperimen design.
Nah, belum eksperimen sesungguhnya, tidak ada kontrol, sampel tidak random. Contohnya one shot case study atau kelompok diberi perlakuan lalu diobservasi. Ya, yang kedua ada one group pretest, post test, ada pretest sebelum perlakuan lalu post test sesudahnya. Nah, yang terakhir ada intake group comparison, satu kelompok dibagi dua, eksperimen versus dengan kontrol. Next. Nah, yang kedua ada true experiment, di mana rancangan penelitian yang ada kelompok kontrol sampel juga dipilih secara random. Contohnya post-test only control group, dan yang kedua ada pretest post-test control group. Oke, next. Nah, yang ketiga ada kuasi eksperimen, penelitian yang menempatkan unit eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol yang dilakukan dengan tidak acak atau non-random assessment. Contohnya yang ada terdiri dari empat. Yang pertama ada rancangan tanpa kelompok kontrol atau tanpa pengukuran. Yang kedua ada rancangan dengan kelompok kontrol dan pengukuran praperlakuan. Dan yang ketiga ada rancangan runut waktu atau time series design. Dan yang terakhir ada rancangan diskontinuitas regresi. Oke, next. Baik, bab selanjutnya yaitu pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Oke, next. Nah, yang kedua adalah masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif akan menjawab masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang mengarah pada penjelasan proses atau latar belakang suatu kejadian dalam bentuk suatu opini, pendapat, ataupun penjelasan terhadap suatu masalah. Data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu bentuk rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Menurut regional kuantitatif level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat tiga bentuk rumusan masalah. Yang pertama ada rumusan deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Oke, selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Senesa Putri dengan NIM O1A123-2014. Jadi masuk ke bab 8, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh subjek atau objek penelitian dengan karakteristik tertentu, bisa manusia, hewan, data, dan lain-lain. Berdasarkan keterjangkauan populasi dibedakan menjadi populasi target, populasi terjangkau, dan dapat bersifat homogen. Lanjut, sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti sampel sebaiknya memenuhi kriteria yang dikehendaki. Kalau sampel yang dikehendaki intended sampel, eligible, subjek, kelompok ini meliputi subjek yang memenuhi kriteria. Pemilihan yakni kriteria inklusif dan eksklusif. Sampel dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan teknik sampling, acak sederhana, stratifikasi, kluster sistematis. Perhitungan besar sampel dipengaruhi populasi, presisi, variasi, biaya, atau waktu. Yang kedua, penelitian kualitatif. Jumlah sampel lebih kecil, fokus pada kedalaman data, teknik sampling, purposive, snowball, theoretical, sampling. Masuk ke bab 9 kode etik dalam penelitian kesehatan.
Prinsip Umum Etik Penelitian Kesehatan pada tahun 1979 diterbitkan The Boltzmann Report yang merumuskan 3 prinsip dasar penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjeknya. Ketiga prinsip di atas tersebut sudah disepakati serta diakui sebagai prinsip etik riset kesehatan yang mempunyai kekuatan secara moral. Standar etik penelitian untuk peneliti. Untuk melakukan penelitian di bidang kesehatan, menurut Kemenkes 2017, peneliti diharapkan dapat memenuhi kriteria standar etik penelitian yang terbagi menjadi 3 fase. 3 fase pelaksanaan yaitu sebelum pelaksanaan penelitian, saat pelaksanaan penelitian, dan setelah pelaksanaan penelitian. Upaya untuk mengurangi risiko pada subjek penelitian. Yang pertama, menggunakan metode penelitian yang baik dengan potensial risiko yang paling kecil. Yang kedua, kompetensi atau kualifikasi tim peneliti sudah baik. Yang ketiga, persetujuan dari komisi etik. Yang keempat, fasilitas tempat penelitian nyaman dan aman dari berbagai gangguan. Yang kelima, screening subjek yang baik. Yang keenam, memperhatikan dan mempertimbangkan semua risiko. Yang ketujuh, mempersiapkan pertolongan apabila terjadi efek samping. Yang ke-8, menghindari pemaksaan. Yang ke-9, menjaga kerahasiaan data subjek. Yang ke-10, memberi kebebasan subjek menolak ikut atau mengundurkan diri dari penelitian. Yang ke-11, pemantauan serius adverse events yang baik. Bab 10, variabel dan hubungan antar variabel. Variabel menurut Hatch and Farhadi, tahun 1981, variabel adalah seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau suatu objek dengan objek yang lain. Jenis-jenis variabel yaitu variabel bebas, independen, terikat, dependen, moderator, intervening, atau kontrol. Skala perhitungan atau pengukuran variabel. Variabel umumnya diperlukan untuk menyusun suatu pernyataan dalam hipotesis. Klasifikasi sistem pengukuran variabel dilakukan pada 1946 oleh Stephens, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio NOIR. Next, bab 10, hubungan variabel dan hubungan antar variabel. Hipotesis dapat berubah univariabel, satu variabel, atau multivariabel. 2 atau lebih variabel. Hipotesis multivariabel biasanya bersifat kausal, menggambarkan hubungan sebab akibat, serta hasil suatu kasus, dan berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, arah hubungan, bentuk hubungan, hubungan positif dan negatif. Yang keempat, kekuatan hubungan. Masuk ke definisi operasional. Hipotesis konseptual tidak dapat diuji secara langsung, namun jika diubah menjadi hipotesis operasional dapat diuji. Untuk itu, perlu dikembangkan definisi operasional untuk setiap parameter yang spesifik pada hipotesis. Contoh suatu kriteria pucat pada variabel tertentu akan sangat bervariasi bagi investigator. Untuk itu, perlu diberikan definisi sehingga kriteria tersebut menjadi objektif. Kriteria pucat dapat didefinisikan operasional menjadi kadar Hb di bawah 10 mg per desiliter. Baik, saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu di bab 11, yaitu instrumen peneliti kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang pertama itu ada instrumen penelitian kualitatif, di mana pada penelitian itu dalam penelitian kualitatif atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dan penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Terus, peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data tersebut. Pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Selanjutnya yang kedua itu instrumen penelitian kuantitatif. Berbeda dari penelitian kualitatif, dalam penelitian kuantitatif, alat pengumpulan data mengacu pada suatu hal yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Biasanya dipakai untuk menyebut kuesioner. Hal pokok dari perbedaan tersebut adalah dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang harus mengumpulkan data dari sumber, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, orang yang diteliti atau responder dapat mengisi sendiri kuesioner tanpa kehadiran peneliti, umpamanya survei elektronik atau kuesioner yang dikirimkan. Next.
Nah, sebelum menyusun instrumen penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu ada bentuk instrumen observasi. Jadi, bentuk instrumen observasi itu dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian. Terus yang kedua ada bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang membuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Kemudian yang ketiga itu ada kriteria instrumen yang baik. Alat ukur atau instrumen kualitatif yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu kredibilitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur yang tidak reliable atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Next. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bab 12, teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, di mana yang pertama itu ada penelitian kualitatif, ada wawancara, FGD, focus group discussion, terus yang ketiga ada pengamatan observasi, keempat itu analisis dokumen. Nah, metode itu akan berbeda sesuai dengan situasi yang berbeda, serta pertanyaan penelitian yang berbeda. Dalam beberapa kasus, satu metode dapat digunakan, sementara yang lain kasus kombinasi metode dapat digunakan. Kemudian yang kedua itu ada penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif itu merupakan masalah yang diteliti lebih umum dan memiliki wilayah yang luas serta tingkat variasi yang kompleks. Nah, penelitian kuantitatif juga lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian data kuantitatif. Data kuantitatif itu bersifat numerik dan dapat dihitung secara matematis. Nah, contohnya untuk penelitian kuantitatif yang pertama ada wawancara, kuesioner, pengamatan observasi, dan yang terakhir itu skala peringkat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yudi Nur Afan dengan NIM 0121230082. Di sini kita masuk pada materi bab 3. Nah, materi bab 3 itu mengenai analisis data. Untuk analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Yang dimana analisis data pada kuantitatif ini umumnya menggunakan angka, prinsip statistik seperti deskriptif, dan kolektif. Nah, untuk arah metriknya dia yaitu korelasi antar person dan uji T-nya. Non-parametriknya yaitu korelasi yang bertentangan dan suara, dan alat bantunya yaitu seperti SPSS untuk mempermudah pengolahan data. Materi yang selanjutnya yaitu analisis data kualitatif. Nah, pada analisis data kualitatif, kembali. Nah, pada analisis data kualitatif, dia bersifat induktif dan berfokus pada pola dan tema, yang dimana model analisis ini dia analisis domain, taksonomi, kompensial, dan tema kultural. Sedangkan tahapannya dia melalui reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Next. Nah, selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, pada validitas, dia adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas dia konsistensi hasil pengukuran bila digunakan berulang, yang dimana faktor yang memengaruhi keduanya yaitu seperti kualitas instrumen, keterampilan pengguna, dan karakteristik subjeknya. Cara menjaganya yaitu seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji instrumen sebelum digunakan. Next. Nah, jadi
pada intinya, proposal yaitu dibuat dengan tujuan untuk meyakinkan pembimbing serta memberi gambaran rencana penelitian yang sistematis. Adapun jenis proposal pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu proposal kualitatif dan proposal kuantitatif. Nah, untuk unsur pokok atau hal-hal dasar dalam penulisan proposal yaitu seperti abstrak, pendahuluan, tujuan, metodologi, pertimbangan etis, hasil yang diharapkan, kesimpulan, dan kepustakaan atau referensi. Next. Itulah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.